Bayangin cuy, seorang mantan menteri yang dulu dilulukan karena program digitalisasi sekolah, sekarang malah duduk di kursi terdakwa sambil nangis di ruang sidang. Itulah yang terjadi di sidang kasus Nadiem Makarim yang lagi viral jadi sorotan publik. Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat itu berlangsung panas dan emosional. Jaksa menilai Nadiem bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2020 sampai 2022. Program yang awalnya dibuat buat mendukung sekolah saat pandemi COVID-19 ini justru dianggap bermasalah dan disebut merugikan negara hingga 2,1 triliun. Masalah utamanya cuy, ada di proyek laptop Chromebook yang dinilai dipaksakan masuk ke daerah-daerah terpencil yang bahkan internetnya saja masih minim. Selain itu, jaksa juga menduga ada pengaturan spesifikasi tender supaya pihak tertentu bisa diuntungkan. Tuntutannya pun bikin publik geger. Nadiem dituntut 18 tahun penjara, denda 1 miliar, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Kalau hartanya tidak cukup buat bayar, hukumannya bisa ditambah 9 tahun lagi. Total bisa menjadi 27 tahun penjara. Begitu mendengar tuntutan itu, suasana sidang langsung berubah haru. Nadiem terlihat menangis dan memeluk istrinya, bahkan beberapa driver ojol yang datang memberi dukungan di depan media mengaku heran karena tuntutannya dianggap lebih berat dibanding beberapa kasus pembunuhan berencana. Ia juga bilang kalau nilainya itu 5,6 triliun tidak masuk akal karena total kekayaannya sendiri disebut tidak sampai 500 miliar. Di media sosial, netizen langsung terpecah jadi beberapa kubu. Ada yang merasa tuntutan itu pantas karena kebijakan pendidikan era Nadiem dianggap merepotkan dan proyek Chromebook dinilai gagal dipakai di banyak daerah. Tapi ada juga yang membela, menganggap kasus ini berbau politis karena hukumannya dinilai terlalu berat. Sementara itu, netizen lain malah melihat sidang ini seperti drama penuh plot twist cuy. Apalagi setelah mulai muncul dugaan adanya orang titipan yang ikut mengarahkan proyek tersebut. Sekarang publik tinggal menunggu saja nih pada sidang berikutnya saat Nadiem dan tim kuasa hukumnya membacakan pledoi, apakah dia ini bisa membalikan keadaan atau tuntutan berat ini bakal jadi akhir dari karirnya. Bagaimana menurut kalian cuy? Kalau kalian gatel pengen komen silahkan tulis aja di kolom komentar.